tausiah yang kita tunggu-tunggu, yang insya Allah mubaliknya sudah sering kita dengar suaranya, baik melalui radio, bahkan melalui TV, bahkan namanya sudah sering kita baca melalui surat kabar, sehingga sampai hari ini kalau kita masih penasaran, maka Bapak Ibu pada pagi hari ini bisa menyaksikan, bisa mendengarkan secara langsung oleh beliau Ustadz Dery Sulaiman. Kepada Ustadz Dery Sulaiman sepenuhnya kami persilakan. Semoga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Seluruh umatku akan masuk surga. Amin. Oh, ini calon-calon ratu bidadari semua ini. Ini calon-calon raja di surga semua. Seluruh umatku, kata Nabi, akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Coba saya pengen lihat nih, di sini ada enggak yang enggak mau masuk surga, yang cita-citanya masuk neraka, ada enggak? Coba angkat tangan, berdiri coba. Kalau yang pengen masuk surga siapa coba? Angkat tangan, mana. Ini ada yang angkat tangan rupanya. Semoga semua yang angkat tangan masuk surga, amin. Yang enggak angkat tangan pun masuk juga lah, kasihan gitu. Mungkin lagi enggak fokus ya. Baik ya, sebelum saya mulai majelis ini, tolong semua tawajuh. Nah, ini jarang-jarang kita berkumpul berjumpa. Tawajuh itu apa? Guru saya menjelaskan tawajuh itu mendengar bukan hanya dengan telinga, tapi mata ikut mendengar. Jadi nggak ada yang tundukkan pandangan, nggak ada yang main-main handphone, whatsappan ya. Jadi darah ikut mendengar, daging, semua, rambut, itu semua tubuh kita mendengar. Sehingga apa yang disampaikan nanti ada ta'asur fil qalbi, ada berkesan dalam hati kita, sehingga kita ada kekuatan untuk mengamalkan dan menyampaikan lagi. Semua siap insyaallah ya. Nanti kalau saya lihat ada satu orang yang ngantuk, langsung wabillahi taufiq wal hidayah. Saya pulang Pak, jauh-jauh datang ditinggal tidur ya. Jadi hadirin sekalian, kehidupan di dunia ini gak lama, sedih gak lama, bahagia pun gak lama, miskin gak lama, sebentar saja. Kata Nabi, umur umatku tuh sekitar 60-70 tahun saja. Mohon maaf, sini saya lihat di sini sudah 60-an rata-rata ya, 70, 60, 70 rata-rata lah. Insya Allah Pak, saya ngasih cek kalau saya lihat. Cek. Ini kalau saya perhatikan, mohon maaf ya, saya perhatikan wajah-wajah yang hadir di sini, memang nggak lama lagi nih. Karena satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia Pak. Berarti betul-betul hari ini kita sekejap mata saja. 60-70 tahun, kadang lebih kadang kurang ya. Kalau yang sudah lebih 60-70 itu udah bonus dari Allah. Mesti fokus untuk memandang kepada akhirat, karena dunia bukan tempat tinggal Bang. Wallahi dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Seorang ulama, anaknya lahir Bang. Ketika anaknya lahir dia menangis. Orang-orang heran, mestinya kalau lahir bayi kita gembira Bang, sujud syukur gembira. Tapi ulama ini menangis. Orang-orang bertanya, kenapa menangis ya Syekh?
Dia bilang kalau anakku sudah lahir ke dunia, maka dia pasti satu hari akan mati. Ya. Sengaja kata Allah, alladzi khalaqal mauta, aku menciptakan kematian, wal hayata, dan kehidupan, liyabluwakum, sebagai ujian. Ini dunia ini Pak, kita hebatnya orang beriman ini, kita yakin dunia ini bukan tempat tinggal kita. Orang kafir dia pikir dunia ini surga. Orang tidak beriman dia nggak percaya kepada akhirat. Tapi kita beriman, percaya kepada Allah sempurna. Allah itu ada sebelum kata-kata ada itu ada. Allah itu ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. Allah akan tetap ada. Sebelum adanya surga dan neraka, sebelum adanya langit dan bumi, sebelum adanya semua makhluk, Allah sudah ada. Dan Allah akan tetap ada setelah seluruh makhluk ini binasa. Allah tetap ada. Seandainya seluruh manusia mengatakan Allah tidak ada, Allah akan tetap ada. Kenapa? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata-kata ada itu ada. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan tetap ada setelah kata-kata ada itu sudah tidak ada lagi. La mawjud illallah, la ilaha illallah. Orang beriman percaya sama Allah. Kita yakin yang menjumpakan kita pada pagi hari ini adalah Allah. Kita tidak berjumpa Pak, tapi kita dijumpakan oleh Allah. Jadi orang beriman itu dahsyat Pak. Dia senantiasa melibatkan Allah dalam setiap ucapannya, dia senantiasa melibatkan Allah dalam setiap tulisannya. Mulai hari ini semua kita hijrah ini masih momentum tahun baru hijriah ini. Ya. Kita mesti hijrah. Bertahun-tahun kita hidup di dunia, kadang-kadang cara bicara pun kita tak paham. Ya, orang-orang munafik, orang-orang kafir, dia tak pandai menyebut nama Allah. Tuhan paling top tuh dia bilang Tuhan Pak. Kalau enggak terserah yang di atas katanya. Apa susahnya bilang terserah Allah? Hebat sekali anak, udah dari sononya katanya. Diganti lagi nama Allah jadi sono Pak. Apa susahnya kita katakan ini dari Allah? Ya. Maka mulai hari ini Bunda, semua ya ayahanda, teman-teman semua yang hadir, sebelum kita memperbaiki diri kita, memperbaiki hati kita, pertama kali yang harus kita perbaiki adalah lisan kita. Perbaiki ucapan kita. Kalau memuji seseorang, memuji anak, memuji suami, memuji istri, memuji teman, katakan Masya Allah. Kalau melihat perkara yang menakjubkan, katakan Subhanallah. Nih ibu-ibu, ada pengajian besok ya, minggu depan ada pengajian lagi nih yang ke 1001 nih, Masya Allah. Di mana pengajiannya rencana? STP. Ngomongnya jangan gini, minggu depan kita ketemu di STP ya. STP. SMP. Oh Masya Allah. Ini udah tua kuping kurang. Aku tunggu kamu ya di sana ya. Minggu depan. Jangan lupa jam 7 on time datang. See you. Main see you aja. Insya Allah Ahad depan kita jumpa lagi. Insya Allah. Kalau berjanji jangan pernah lupa katakan insya Allah. Kalau hilang barang, hilang seseorang, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Paham nggak Pak? Semua dalam Islam diatur. Memulai sesuatu baca Bismillah. Akhirnya dengan Alhamdulillah. Everything, semua aktivitas kehidupan kita mulai dengan Bismillah. Ya, ini sederhana aja Pak. Kalau kita berjumpa katakan Allah yang jumpakan kita. Kalau berpisah katakan Allah yang pisahkan kita. Hanya Allah satu-satunya zat yang berkuasa menjauhkan orang yang berdekatan dan mendekatkan orang yang berjauhan. La ilaha illallah. Kita tidak hidup namun dihidupkan oleh Allah. Kita tidak mati tapi dimatikan oleh Allah. Seluruh dunia mau bunuh kita Pak. Mohon maaf, seluruh dunia mau bunuh kita nih Pak. Seluruh makhluk jin termasuk semua virus-virus sepakat kumpul mau bunuh satu orang, tak akan mampu tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Jadi takut hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, berharap hanya kepada Allah. Itu yang pertama nih. Kajian pagi Ahad kita ini. Perbaiki lisan. Bapak Ibu paham gak kira-kira nih? Saya mau tanya nih, kita duduk atau tidak? Kita ini duduk atau tidak? Tidak, kan belum paham nih. Kita tidak duduk tapi didudukkan oleh Allah.
Paham? Kita berjalan atau tidak? Tidak, tapi diperjalankan oleh Allah. Jadi mulai hari ini Pak, perbaiki lisan. Allah, Allah lagi, Allah terus, Allah aja. Setiap berbicara Allah, yang awal kalimat kita Allah. Nah, ini sederhana pelajarannya Pak, tapi ini perlu latihan. Sampai kapan? Sampai kita mati dan di akhir kalam kita mampu mengucapkan la ilaha illallah. Ini Nabi menjelaskan, jaddidu imanakum. Saya yakin semua orang tua kita ini, banyak profesor, kiai, semua lebih paham lah tentang perkara ini. Tapi ini perlu diulang-ulang. Perbaharui iman kalian, kata Rasulullah SAW. Seorang sahabat bertanya kepada Nabi, kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah kalian mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Berapa banyak ayahanda, bunda? Sebanyak-banyaknya sampai orang mengira kita gila. Di sini siapa yang pernah dibilang gila sama orang gara-gara kalimat ini? Ada? Coba angkat tangan yang pernah dibilang gila nih bapak ini nih. Ada? Ibu ada? Berarti kurang banyak. Oh sudah banyak Bang Dery, sudah banyak saya ucapkan itu sehari 10.000 kali. Tapi saya nggak dibilang gila sama orang. Oh mungkin orang nggak lihat. Bapak-bapak cuma berzikir di mihrab-mihrab saja, di dalam rumah saja, mungkin di hutan-hutan berzikirnya. Zikrul akbar itu apa? Dakwah ilallah. Kalau mau dibilang gila, bis majelis ini mampir ke pasar Pak. Di pasar sedikit coba latihan, teriak, hei orang pasar, ucapkan la ilaha illallah. Bisi-bisi lah orang, gila Pak Haji itu. Itu yang dibuat Rasulullah. Itu yang dibuat seluruh nabi, sehingga seluruh nabi dibilang gila sama umatnya. Dia datang kepada pedagang, dikatakan kepada pedagang, hai pedagang, yang memberikan rezeki kepadamu itu Allah, bukan perdaganganmu. Hari-hari pedagang melihat rezeki datang dari tokonya, dari bisnisnya. Tiba-tiba datang Nabi, datang sahabat, datang para wali-wali Allah, datang para da'i mengatakan bukan tokomu yang memberi rezeki tapi Allah. Bapak, gila ini orang katanya. Datang kepada petani, ingatkan kepada petani, Pak, ini buah datang dari Allah. Petani yang menanam itu pohon, dia yang menyirami, dia yang kasih pupuk, dia yang merawat, dia yang panen. Dia nampak dengan mata zahirnya, itu pohon, buah itu datang dari ranting, ranting datang dari dahan, dahan datang dari batang, batang datang dari akar, akar datang dari tanah. Itu di mata petani. Tiba-tiba kita datang mengatakan bukan, buah bukan datang dari ranting, ranting bukan datang dari dahan, dahan bukan datang dari batang, batang bukan datang dari akar, akar bukan datang dari tanah, tapi buah datang dari Allah, ranting datang dari Allah, dahan datang dari Allah, batang datang dari Allah, akar datang dari Allah, dan semua kehidupan datang dari Allah. La ilaha illallah. Nanti di surga ada pohon, akarnya nggak nancap di tanah, akarnya itu di atas. Susu bukan datang dari sapi, susu datang dari khazanahnya Allah. Nanti di surga ada sungai susu, nggak ada sapinya. Ada sungai madu, nggak ada lebahnya. La ilaha illallah. Nafikan yang nampak, isbatkan kepada Allah. La ilaha illallah. Ini awal daripada Islam. Awaluddin ma'rifatullah, mengenal Allah. Ya Pak. Jadi kita orang-orang ahlus sunnah wal jamaah yakin Allah itu tidak berhajat kepada tempat, karena tempat itu Allah yang buat. Allah bukan di atas langit, bukan di mana-mana, karena langit itu Allah yang buat. Sebelum ada langit itu Allah sudah ada. Bapak ya. Jadi itu kehendak Allah aja. Apa saja yang Allah kehendaki terjadi pasti akan terjadi. Apa saja yang Allah kehendaki tidak terjadi tidak akan terjadi. La ilaha illallah. Allah mampu menjadikan orang paling miskin di dunia menjadi orang paling kaya di dunia dalam hitungan detik. Begitu juga Allah mampu menjadikan orang yang paling kaya menjadi orang paling miskin dalam hitungan detik. Yang menyembuhkan siapa Pak? Allah. Kita doakan ayahanda kita Pak Profesor Muhammad Ali sembuh. Bukan obat yang menyembuhkan. Kalau Allah katakan sembuh, tiba-tiba aja habis majlis beliau pulang jalan lari gimana? Bisa nggak Pak? Bisa. La ilaha illallah. Kita doakan Al-Fatihah khusus buat beliau. Al-Fatihah. Allahumma bismillah. Alhamdulillah.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Amin. Yakin Pak sama Allah. Jangan yakin sama obat. Ini ada dokter Iin di sini, masya Allah. Beliau yang hubungin saya. Itu gara-gara saya itu dapat penghargaan rekor muri Pak sebulan yang lalu. Karena profesi saya ini seorang seniman, saya ini pelukis dan penyanyi. Jadi ada satu pesantren datang, bilang sama saya, Bang, ada orang wakaf tanah, terus kita mau bangun, gimana cara ngumpulin dana? Saya bilang, waduh, zaman pandemi ini kita minta sumbangan ke orang-orang malu gitu, sungkan gitu. Ya. Terus gimana caranya? Saya pelukis kaligrafi, gimana kalau kita bikin 100 lukisan dalam waktu secepat mungkin? Nanti kita akan laporkan ke Museum Rekor Indonesia, pelukis tercepat. Maka saya buatlah Asmaul Husna, Pak. Asmaul Husna 100 lukisan. Nanti akan ditawarkan kepada semua kolektor yang mau beli lukisan dan hasilnya disumbangkan ke pesantren. Subhanallah. Berdatanglah dari Malaysia orang, saya booking 5 dari mana-mana, pengusaha-pengusaha. Saya 1 ya, saya 2, dan alhamdulillah dari Semarang ada yang booking juga. Saya nggak kenal orangnya, baru pertama jumpa. Booking saya buatlah, saya bantu buat koleksi lukisan sama ini. Jadi dua-duanya dapat, koleksi dapat, akhirat dapat. Nah, maka mulailah komunikasi. Beliau bilang kita ada pengajian Ahad pagi bersama yang ke-1000. Bisa nggak datang? Saya bilang saya belum pernah keluar dari Jakarta sejak pandemi. Dan ini kota pertama yang saya kunjungi. Allahu Akbar. Nah, mudah-mudahan barokah rezekinya Bunda Iin ya, Dokter Iin semua dan keluarganya. Subhanallah. Yang menyembuhkan siapa? Bukan dokter. Maka tugas dokter apa ketika datang pasien? Dakwah. Yang menyembuhkan Allah. Yang memberi kamu mata siapa? Allah. Mata tak bisa melihat tanpa izin Allah. Banyak orang, teman saya matanya masih buka Bunda. Saya pikir dia masih melihat. Saya pernah itu salah sangka sama orang. Saya senyum, dia nggak senyum. Saya bilang, nih masalah apa orang ini sama saya? Ada salah apa saya sama dia? Saya baru ketemu, saya senyum Pak, dia nggak ngangguk. Saya senyum, ternyata dia nggak bisa melihat, matanya masih terbuka jelas kayak orang sehat. Ternyata mata tak mampu melihat tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Telinga tak akan bisa mendengar tanpa izin Allah. Coba lihat berapa banyak orang punya telinga tak mampu mendengar, berapa banyak orang punya kaki tak mampu berjalan hari ini. Ya Anda coba perhatikan, ada kaki masih ada, tapi ada makhluk Allah nggak ada kakinya, jalannya cepat Pak. Apa? Ular nggak ada kakinya, jalan belut juga gitu, nggak ada kakinya. Bukan kaki yang memperjalankan kita, tapi siapa? Allah. La ilaha. Nah inilah Pak, ini perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia. Sampai kapan kita ucapkan la ilaha illallah? Sampai kita mati, dan di akhir kalam kita ucapkan la ilaha illallah. Dan ini tidaklah mudah. Botol itu ya, kalau diisi madu dituang keluar apa? Madu. Diisi susu dituang keluar apa? Susu. Diisi kopi dituang keluar apa? Kopi. Diisi racun yang dituang keluar apa? Racun. Hati seperti botol itu, seperti sebuah bejana tadi. Orang yang hari-hari bicara dunia, mendengar dunia, melihat dunia, fikir dunia, hati dia penuh dengan dunia. Maka kalau dia kaget, yang keluar dunia. Kalau dia sakit, yang dia pikirkan dunia. Ketika sakaratul maut, yang diucapkan dunia. Tanah di sana mana, sertifikatnya, toko itu gimana urus anak, dunia saja dia pikir. Bu, mengucaplah Bu, dia bilang cap. Nggak ngerti kalimat. Itu kisah nyata, itu saya pernah talkinkan orang ini. Ngucap Bu, cap. Nggak ada, anak dipikirin, mobil tuh mana tuh, kunci taruh mana, mau mati ini. Tapi orang yang hari-hari bicara kebesaran Allah, mendengar kebesaran Allah, melihat kebesaran Allah, memikirkan kebesaran Allah, hati dia penuh dengan kebesaran Allah. Kalau kaget bukan copot-copot yang keluar, tapi Allah yang keluar. Kalau sakit bukan aduh, bukan Allah. Hati-hati Pak. Saya ini, teman saya di masjid saya di Cibubur, kita punya geng namanya PTS, Paguyuban Tetap Segar. Saya satu-satunya yang termuda di sana, 40 tahunan. Yang lain 60, 70, 80 semua. Di grup WhatsApp PTS.
Itu kalau habis sholat semua saya pijit rata-rata. Saya pijitin kaki, saya tes tuh. Dari 10 orang yang dipijit Pak, yang ngomong Allah sakit itu, Allah itu 1 orang 2 orang aja. Yang aduh katanya. Gimana malaikat maut datang nih? Baru dipencet ujung jari dah aduh katanya. Iya Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah nafikan siapa saja. Jadi kalau ada masalah jangan terbayang wajah orang kaya yang tolong saya Pak. Tidak boleh kita curhat cerita kepada siapapun kecuali kepada Allah. Benar. Di atas sajadah tempat curhat terindah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah tuh ngadu-ngadu semua. Siap nggak Bapak semua nih? Kita mulai hari ini nih. Kalau ada masalah ngadu sama siapa? Jangan sama dukun. Jangan preman semana backing saya. Ini polisi mana yang bisa bantu saya? Pengacara mana yang bisa tolong? Allah yang tolong kita. Bapak Ibu mungkin sering dengar cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana Nabi Ibrahim menafikan bulan, bintang, menafikan matahari, kemudian menafikan berhala bikinan ayahnya, kemudian menafikan Namrud laknatullah alaihi, raja yang zalim. Dan Namrud marah kepada Nabi Ibrahim, dijatuhkan vonis mati, dibakar hidup-hidup. Kemudian diikat, dia nafikan api yang akan membakarnya. Ingat, yakinlah sempurna, api tak bisa membakar tanpa izin Allah. Siapa yang membakar? Allah. Satu helai rambut Nabi Ibrahim pun tak terbakar oleh api. Sebelum dibakar oleh Namrud, hadirin sekalian, itu Nabi Ibrahim, datang 3 malaikat menawarkan bantuan. Malaikat penjaga angin, air, bahkan Amirul Malaikat Jibril alaihissalam datang mengatakan, ya Ibrahim, minta tolong sama aku. Itu malaikat diusir sama Nabi Ibrahim Pak. Apa jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam? Hasbunallah, cukup Allah bagiku. Wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Jibril dinafikan. Ini ada masalah dikit, aduh siapa yang bisa bantu saya? Siapa yang bisa tolong saya? Obat lagi. Obat itu bukan asbab Pak. Obat itu fitnah, ujian. Ujian betul. Allah tuh menyembuhkan tanpa obat bisa. Tapi kenapa kita berobat? Karena ini sunnah, itu aja. Nabi suruh. Paham nggak Pak? Oh kalau gitu kita nggak usah berobat aja. Ngapain kita berobat? Itu salah juga Pak. Ulama menjelaskan tauhid ini Pak dengan satu kalimat yang sangat sederhana. La natrukal asbab, walakin natruk al yakin alal asbab. Bukan meninggalkan asbab, tapi meninggalkan keyakinan kepada asbab. Paham? Semakin sungguh-sungguh kita berobat, semakin yakin kita Allah yang menyembuhkan. Semakin sungguh-sungguh kita mencari nafkah, semakin yakin kita Allah yang memberi rezeki. Begitu maksudnya Pak. Karena kalau kita meninggalkan asbab hukumnya haram, tapi yakin kepada asbab syirik. Coba diikuti kalimat ini Pak, biar berkesan di hati. Meninggalkan asbab haram. Kurang keras suaranya semua, kompak ini belakang. Meninggalkan asbab haram, yakin kepada asbab syirik. Ini tipis seperti semut hitam di atas batu hitam di tengah malam gelap gulita. Ditinggalkan haram, yakin syirik. Nah itu orang beriman Pak. Dia semangat, dia berikhtiar, tapi yakinnya sempurna kepada Allah. Jasadnya menghadap makhluk, hatinya tawajuh kepada Allah. Ciri-ciri orang tawajuh kepada Allah apa? Dia tak pernah kecewa Pak, dia nggak pernah kecewa dan tidak pernah mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu. Seorang sahabat mengatakan, daripada kalimat itu keluar dari lisanku, coba kalau begini, coba kalau begitu, lebih baik aku memakan bara api daripada kalimat itu keluar dari lisanku. Coba kalau dia nggak kesana, nggak jadi mati dia. Coba kalau dia nggak, coba kalau ini bukan kalimat orang beriman Pak. Katakan hadza min fadli rabbi, ini datang dari Allah, ujian. Apa fungsinya Pak? Ujian. 2 saja Pak, sabar syukur, sabar syukur. Syukur mengangkat derajat, sabar menggugurkan dosa. Ya Pak ya. Sakit nih Pak menggugurkan dosa. Kalau ada iman, sakit itu nggak masalah. Nabi Ayub alaihissalam itu berpuluh tahun sakit. Tak satu kali pun berdoa, ya Allah sembuhkan aku. Kita tidak mengerti kenikmatan macam apa yang dirasakan oleh Nabi Ayub alaihissalam. Istrinya menangis-nangis memohon, ya suamiku, engkau kan nabi, angkat tanganmu, minta sama Allah, pasti Allah sembuhkan. Dia bilang tidak. Jatuh ulat dari
kulitnya dia taruh lagi, kasihan. Dia bilang, ya Allah, biarkan penyakit menggerogoti tubuhku, tapi tolong hatiku lindungi daripada semua penyakit ini. Hatinya dibersihkan, tidak ada itu virus-virus ulat-ulat di hati. Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ternyata dengan iman Allah memberikan kebahagiaan di puncak-puncak terburuk dalam kehidupan. Di saat-saat terburuk dalam kehidupan kita, Allah akan berikan kebahagiaan. Dan itu orang tidak akan pernah bisa faham kecuali dia beriman juga. Satu orang bertanya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya Ibrahim, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Dikatakan, ketika aku dibakar. Hai Bilal, kapan saat terindah dalam kehidupanmu? Hai Bilal, dikatakan ketika aku disiksa di padang pasir. Itu beliau ditanya ketika sudah jadi gubernur di Damaskus. Ini apa nih Pak? Logika kayak gimana? Urusan dunia memang bisa dirasakan nikmat dalam kemewahan, itu dunia Pak. Dalam kekayaan, dalam kemuliaan, dalam pangkat jabatan, itu dunia. Kacamata dunia kalau kita pakai begitu. Tapi ketika kita lepas kacamata dunia, ganti kacamata akhirat. Sahabat-sahabat menangis melihat orang kaya Pak. Abu Darda panggil istrinya, Dek, sayang kamu lihat itu sahabat yang kaya-kaya itu. Kenapa bang? Kasihan mereka. Nah ini kalau iman masuk Pak. Iman masuk, orang miskin kasihan lihat orang kaya. Tapi kalau iman tercabut, kebalikannya, orang kaya kasih lihat orang miskin. Kenapa kata istrinya Abu Darda? Mereka memiliki makanan yang banyak yang tidak mereka makan. Mereka lihat-lihat saja. Orang kaya itu memiliki pakaian yang begitu banyak yang tidak pernah mereka pakai. Mereka memiliki banyak rumah yang tidak pernah mereka tempati. Pak, seluas apapun rumah kita, kalau kita tidur terlentang, yang kita perlukan seluas punggung saja. Ya. Mereka memiliki kendaraan yang tidak pernah mereka tunggangi. Mereka hanya melihat harta benda mereka tanpa mereka nikmati. Sementara kita yang miskin ini bisa melihat harta mereka juga tanpa menikmati. Dalam hal ini kita sama dengan mereka, tapi bedanya kasihan mereka di akhirat dihisap, kita tidak. Bapak. Maka para sahabat radhiyallahu anhu menolak dunia dengan kedua tangan mereka. Mereka berdoanya aneh Pak. Doanya sahabat itu kalau saya doakan sekarang, doanya Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah ke sahabat itu kita tak mampu aminkan, tak sanggup kita mengaminkan. Saya sering doa, ya Allah berkahi hidup kami, amin. Ya Allah berangkatkan haji umrah, ya Allah, amin. Ya Allah anak-anak jadikan hafiz Al-Quran, alim-alimah, amin. Ya Allah beri kami kesehatan, amin. Ya Allah hidupkan kami dalam keadaan miskin, amin. Nah, ini benar imannya. Yang sebelah saya bilang astagfirullah, ada sebelah enggak amin ya Allah, enggak amin. Yang ini enggak amin gitu. Abdurrahman bin Auf berdoa minta miskin Pak, berkali-kali mati-matian pengen miskin, tapi takdir Allah dia kaya, dia tetap kaya. Sahabat semuanya minta miskin, tapi yang kaya banyak. Semua hari ini kita umat akhir zaman semua minta kaya, miskin yang banyak. Nah ini kebalikannya kita beda. Mereka menolak dunia dengan kedua tangan mereka, kita meraih dunia dengan kedua tangan kita. Sehingga para sahabat gembira menginfakkan hartanya di jalan Allah. Rezeki itu ketiga. Yang pertama apa yang sudah kita makan, yang kedua apa yang sudah kita pakai, yang ketiga apa yang sudah kita infakkan fisabilillah. Itu rezeki kita. Yang ada di rekening bank Pak, belum tentu Pak. Yang ada belum tentu. Itu bisa jadi milik ahli waris kita. Ya kalau mereka tahu. Maka cepat-cepat Pak, cari harta sebanyak mungkin, silahkan, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Bangun kampung halaman Pak, biar rindu pulang kampung. Iya. Orang kalau merantau Pak, kemudian dia rajin mengirim ke kampung halamannya, dan dia bangun kampungnya, dia bawa istana di kampungnya, dia rindu pulang kampung. Tiap sebentar ingat kampungnya, kapan pulang ya, kapan pulang ya. Tapi kalau orang lupa kampung halamannya Pak, dia nggak mau pulang kampung, takut pulang, takut dicakar sama maknya. Kau merantau ngapain aja di sana? Ya. Ada satu kerajaan Pak, ini cerita tamsilan. Yang punya tertib kerajaan ini luar biasa.
Jadi kerajaan ini punya peraturan, seorang jadi raja di sana satu periode 5 tahun. Mirip-mirip Indonesia lah, 5 tahun satu periode. Dan tidak boleh periode kedua, satu periode saja. Maka orang-orang yang menjadi raja di kerajaan itu diberikan sebuah syarat. Dia boleh berkuasa, tidak ada yang ganggu dia selama 5 tahun. Bukan suka-suka dia mau ngapain. Tapi setelah 5 tahun dia akan dibuang ke pulau yang sangat mengerikan. Yang mana pulau itu raja-raja yang sebelumnya dikirim ke sana nggak ada kabar berita. Konon katanya di sana banyak binatang buas, banyak ular-ular berbisa. Di pulau horor, hantu, nggak ada kehidupan di sana. Orang yang dibuang ke pulau itu tidak satupun yang kembali. Ngeri Pak, tapi tetap banyak yang pengen jadi raja. Kemudian satu raja dilantik, dia berpikir, wah 5 tahun ini juga kesempatan ini katanya. 5 tahun lagi kita dibuang ke pulau. Maka dia puaskan syahwatnya, nafsunya, dia berbuat sesuka hatinya. Kapan lagi kesempatan nih, satu kali ini jadi raja nih. Akhirnya apa yang terjadi? Waktu datang, utusan pun datang menjemput raja tadi, dengan waktu habis. Dikatakan, aduh minta waktu, tidak bisa. Akhirnya diseret menangis, semua orang melihat dia dibuang ke pulau. Silih berganti raja tak mengambil pelajaran, hadirin mulia. Sampai satu orang raja yang bijaksana, yang cerdas, dilantik menjadi raja. Hari pertama menjadi raja, dia sudah mulai berpikir tentang pulau itu. Pendahuluku, seniorku yang menjadi raja sudah dibuang semua. Sudah diterkam binatang buas di sana, nggak jelas. Nggak ada satupun yang kembali. Maka dia berpikir, apa yang dia pikirkan, bagaimana pulau itu menjadi tempat yang indah. Hari pertama dikumpulkan tentara semua. Tentara, angkatan laut, angkatan darat, angkatan darat semua berangkat ke pulau itu, bunuh semua binatang buas. Saya nggak mau satu pun tersisa di sana. Kau bunuh semua. Laporan, siap Tuan, clean. Itu pulau sudah bersih, binatang sudah kami basmi semua, habis semua. Kemudian dikirimkan tukang-tukang bangunan yang canggih semua, tebang itu semua pohon-pohon yang besar-besar, kalian jadikan bangunan, bangun istana. Harta dia semua yang ada di kerajaan, emas, intan, berlian, harta dikirim ke pulau semua. Maka dalam waktu 5 tahun tak satu hari pun dia bersenang-senang. Dia sibuk memikirkan bagaimana pulau itu dibangun dengan lebih indah. Akhirnya berdirilah sebuah istana yang jauh lebih indah daripada istananya di kerajaan itu. Ketika utusan datang menjemput dia untuk dibuang ke pulau, dengan tersenyum dia katakan, kaulah orang yang kutunggu-tunggu. Let's go. Mari kita pergi. Berapa banyak kita lihat orang sakaratul mautnya tersenyum. Kenapa? Karena malaikat Israel lah makhluk yang paling dia tunggu-tunggu kedatangannya. Karena dia sudah melihat istananya di surga. Dia telah melihat alam kuburnya yang seperti seluas mata memandang. Ya. Tapi ada orang yang takut mati, Pak. Ini bahaya ini. Takut dia dibuang ke pulau itu, Pak. Karena takut dia berpisah dengan kenikmatan dunianya. Maka ini Pak, kita saling mengingatkan ya, manusia ini pelupa. Mari kita bangun istana kita di sana. Dunia bukan tempat tinggal kita, dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Jadilah anak-anak akhirat, jangan menjadi anak-anak dunia. Dunia ini ayahanda bunda, masya Allah semua. Dunia ini hanya nikmat, hanya indah sebelum dimiliki saja. Saya kasih tahu nih, yang belum punya mobil mewah ya, yang belum punya mobil Alphard, mobil sedan, udah biasa aja gitu. Dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau udah punya biasa-biasa aja. Betul nggak Bu? Dunia ini kenikmatan sedikit. Nih teh nih satu gelas nikmat nih. Bismillah. Nikmat banget tehnya Semarang nih ya. Luar biasa. Pulang kerja Pak, kita sampai di rumah disambut istri. Assalamualaikum. Dia siapkan segelas teh. Silakan minum, mungkin abang capek di perjalanan. Ini sunnah nih Bu ya. Kalau suami pulang siapkan satu gelas air minum, itu sunnah Nabi. Jangan interogasi dulu suami pulang dari mana, dari mana. Maka suami itu kalau mau pulang dak-dikduk jantungnya. Ada interogasi di rumah. Makanya banyak suami bunda ya yang nulis nama istrinya di kontak list itu kuntilanak. Dia ngeri, dia pulang takut lihat istrinya. Istrinya mestinya menyenangkan suaminya.
Ya, jangan tanya-tanya dulu, pulang-pulang kasih air minum dulu. Diberi 1 gelas kopi, 1 gelas teh itu nikmat, Pak. Tapi kalau kita pulang ke rumah tahu-tahu disiapkan istri 1 ember kopi, Pak. Terus dia bilang habisin. Kira-kira nikmat nggak itu kopi teh, Pak? 1 ember, nggak nikmat lagi. Maknanya dunia ini hanya indah, nikmat sedikit. Nikmat yang sedikit maknanya kalau sedikit nikmat. Kalau dunia ini banyak menyusahkan. Dunia ini kalau sederhana cenderung nggak masuk hati. Kalau sederhana nih, Pak, benda-benda sederhana itu nggak masuk hati. Tapi kalau benda-benda mewah kemungkinan masuk hati. Kita punya, maaf ya, punya mobil sederhana, Avanza, sederhana itu, standar kan. Kalau ada tetangga pinjam, Pak, biasa dipinjamin aja, pakai aja nggak apa-apa. Tahu-tahu beli mobil Alphard Fire, tetangga pinjamin nggak, Pak? Aduh, biar saya nyetirin deh. Berubah ya, tadi kita nggak perlu nyetirin dia, sekarang jadi sopirnya dia. Masuk hati. Yang tadinya parkir sembarangan aman aja, gara-gara mobilnya mewah, cari tempat parkir muter-muter karena spion 15 juta sebelah. Iya, Pak. Kita sering itikaf, Pak. Saya setiap malam Jumat tuh itikaf. Udah berbelasan tahun. Tiap malam Jumat itikaf di masjid. Itu banyak teman-teman saya ajak itikaf. Karena 3 hari di masjid kita itikaf setiap bulan. Kalau satu orang punya handphone sederhana, Pak, yang murah, maaf ya, HP Cina yang murah-murah sejutaan harganya, ataupun Nokia lama tuh yang nggak ada internetnya, yang serbaguna, bisa menerima, menelpon dan melempar itu, Pak, yang murah. Satu punya iPhone baru, iPhone mewah, harganya 20 jutaan, 11 Pro Max, hampir 30 juta harganya. Coba bayangkan, Pak, 2 orang itikaf di masjid. Satu punya Nokia lama harganya 500.000, dia beli di tempat konter HP second. Dia beli, tawar lagi 500, ditawar 3,5, boleh nggak? Ambil aja, Pak, katanya. Udah 350 harganya. Ini buat kayak dicas di masjid. Satunya iPhone 11. Saya mau tanya, kira-kira yang bisa tidur malam itu siapa, Pak? Ya, Pak. Simple life, simple problem. Sederhana kehidupan kita, sederhanalah masalah kita. Nah, ini tolong catat nih materi ini. Kalau ibu-ibu mau ceramah, mau dakwah nanti pakai ini. Ada 5 keperluan hidup manusia. Yang buat kertas catat, yang enggak dihafalkan. Nanti sebelum bubar kita ulangi. Yang enggak hafal enggak boleh pulang. Ya. 5 keperluan hidup manusia. Yang pertama, manusia itu perlu makan dan minum. Perlu enggak, Pak? Kalau kita nggak makan nggak minum, kita lemah, kita nggak mampu berdiri untuk sholat. Makan minum sederhana. Nabi sehari makan, sehari enggak, itu Nabi. Kita makan 3 kali sehari. Iya, Pak, tapi bolehlah secara kesehatan tuh sehat lah, jangan banyak-banyak aja. Saya sekarang lagi perbaiki pola makan, Pak, karena dokter sudah marah-marah sama saya. Ini Ustadz badannya udah nggak normal, nggak wajar. Dan ini, Pak, udah mulai baik, Pak. Kalau sebulan yang lalu saya ke sini lebih besar lagi, Pak. Benar, ini udah turun 10 kilo. Mudah-mudahan nanti turun kembali ke normal, Pak. Ini karena pola makan gak benar. Orang kalau dakwah ini, Pak, habis ceramah kasih makan. Kadang habis sholat isya ceramah jam 10 selesainya, habis makan tuh, Pak. Makan, zuhur makan, asar makan, maghrib makan. Makanya saya bilang sama panitia, tolong jangan siapkan makan yang aneh-aneh deh. Tapi ternyata semalam nasi kebuli disiapin, Pak. Aduh, ya Allah, rusak nih diet nih. Makan minum sederhana. Nabi kalau makan tidak mencampurkan makanan menu lauknya laut, darat dengan laut. Ya, campur. Kalau ikan aja. Kalau ayam kambing aja. Beda sama kita, Pak. Ini ikan, ini telurnya, ini semuanya. Oh, ini jeroannya macam-macam. Masaknya 3 jam, makannya cuma 10 menit, nggak masuk akal. Kita habis waktu di dapur, ibu ya, sehingga suami nggak ada yang ngurus, ibu suruh makan, akhirnya suami stres. Pulang ke rumah berharap istri berdandan, atau istri masih begini, masih masak, ambil sendiri makan. Makan sederhana aja. Mulai hari ini kita makan minum sederhana. Tapi ada orang yang hari-hari hanya pikir makan minum saja. Makan apa, makan di mana, yang lebih tinggi lagi makan siapa kita hari ini. Semua dimakan, Pak. Yang kedua, keperluan hidup manusia pakaian. Nabi punya baju 3 lembar saja. Mohon maaf,
Coba merenung, tutup mata sekarang, bayangkan jumlah baju di dalam kamar tidur kita ada berapa? Berapa lemari, Bu? Yang nggak pernah kita pakai. Betul nggak? Nanti pulang dari majelis ini Bapak Ibu sekalian, baju-baju yang tak lagi terpakai, yang kita makainya itu malu, aib rasanya. Mungkin bagi tetangga kita itu baju lebaran bagi mereka. Baju yang kita pikir itu baju terjelek kita, kalau kita pakai udah gengsi kita, karena udah pernah foto pakai baju itu. Karena kalau foto lagi di ibu ini baju itu aja, takut dia omongin orang. Akhirnya ibu-ibu ini satu hari itu beda-beda warna. Hari ini merah, besok biru, biar orang nggak ngomongin gitu. Mohon maaf, baju-baju yang tidak terpakai, jilbab-jilbab yang tidak terpakai, berikan kepada orang yang memerlukan. Saya pernah dakwah ke pedalaman Papua, Pak. Ratusan orang masuk Islam. Sampai hari ini masih ada yang bertelanjang. Apa susahnya kumpulin baju-baju, masukin kontainer, nanti kirim ke Papua, kirim ke pedalaman Pulau Buru, beberapa kampung masuk Islam hari ini. Dai-dai bergerak terus, Pak. Maka perlu disupport, dibantu dengan fikir tenaga kita. Apa yang bisa kita bantu-bantu? Pakaian sederhana. Nabi kalau dapat baju baru, yang lama langsung bergilir ke sahabat. Tidak ada numpuk-numpuk baju. Satu yang terbaik buat hari Jumat. Ya, subhanallah. Yang kedua, yang ketiga, keperluan hidup manusia, kendaraan. Kendaraan ini keperluan, Pak, bukan maksud. Seperlunya saja. Tapi Nabi memang ada contohnya punya onta merah. Kendaraan Nabi itu yang termewah di Mekah waktu itu, di Madinah, termewah. Jadi bapak-bapak kalau mau beli mobil mewah silahkan, dalilnya ada itu. Tapi niat bukan untuk kesombongan, untuk dakwah. Kemudian yang keempat, perumahan. Rumah Nabi, yang pertama makan minum, yang kedua pakaian, yang ketiga kendaraan, yang keempat perumahan. Ya, rumah Nabi sebesar 3 kuburan saja, Pak. Bapak Ibu pernah umroh kan, haji di Madinah, ziarah itu raudhah itu di dalam Masjid Nabawi, dulu di luar masjid karena pelebaran masjid masuk ke dalam masjid. Itu dulu rumahnya Rasulullah dengan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Besarnya 3 kuburan Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Ya, bukan berarti nggak boleh punya rumah gede ya. Oh ya, itu kalau rumah kita jual aja dah, bikin kecil. Silahkan buat rumah besar, silahkan dengan niat untuk menyambut tamu, membuat majelis-majelis ilmu, silahkan biar banyak orang datang, berkhidmat untuk umat. Yang kelima, pernikahan. Ini sederhana saja, Bu. Kalau anak ibu sudah pacar-pacaran, Bu, sudah bilang, Bu, aku suka sama cowok itu, Bu, cepat nikahkan, Bu. Ya. Tapi kita belum ada uang buat sewa hotel. Nikah itu cuma perlu ijab kabul, saksi 2 orang, itu nikah. Tanya ke KUA ada syarat-syaratnya. Lebih mudah dari zina. Orang yang mempersulit pernikahan berarti mempermudah perzinahan. Kalau anak sudah minta nikah, bapaknya tak nikahkan, tadi terjadi kemaksiatan, bapaknya yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Sederhana saja. Nikah itu sederhana. Meskipun hanya menyembelih seekor kambing, walimahnya, ngumumin ke tetangga biar tak jadi fitnah. Coba diulangi semua, Pak. 5 keperluan manusia. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kendaraan. Yang keempat, yang kelima, pernikahan. Simple. Semakin sederhana, semakin bahagia kita. Betul nggak, Pak? Saya pernah makan di restoran, gara-gara janjian sama satu orang pejabat. Ada teman saya janjian, bro, kita ketemu di hotel ini ya. Saya datang. Iya, manggil bro dia sama saya. Saya tunggu saja 5 orang ustadz dari Ambon datang, jamaah tabligh. Saya ketemu dia, mau kenalin sama wali kota ini di Jakarta nih, Pak. Saya datang di hotel itu, duduklah di restoran. Wali kota terjebak macet. Dia bilang, wah paling 1 jam lagi sampai katanya. Jakarta begitu. Terus ustadz ini lapar, Pak. Terus saya bilang, Ustadz pesan makanan, nanti saya bayar. Pesan sop buntut mereka, Pak. Pesan nasi goreng, jus alpukat di restoran hotel bintang 5, Pak. Mestinya habis makan tuh bahagia, Pak. 1.800.000 notanya.
Sampai sekarang tuh masih sakit hati situ. Makan cuma gini aja 1.800.000. Kita biasa makan warteg kan segitu paling 150.000 lah. Ternyata makanan semakin mewah, semakin mahal, semakin menyusahkan. Ya kan? Pesan teh di restoran mewah, Pak, teh. Kalau di warteg dibikinin, diaduk, tinggal minum, itu enggak berapa bayar? 2.000, 3.000 kan? Di hotel 5 star, Pak, restoran minta pesan teh, dikasih teh, kasih air putih, kasih gula, suruh buat sendiri. Berapa Bunda? 100.000 minimal. Maka banyak orang kaya itu stres, Pak. Coba kalau rumah sederhana, bersihinnya nggak capek. Hari ini bapak bikinkan rumah besar-besar buat istri, akhirnya istri sibuk membersihkan rumah, nggak ada waktu membersihkan hatinya, nggak ada waktu membersihkan dirinya. Benar. Kalau bikin rumah gede-gede, siapkan pembantu 30 orang, silahkan. Istri tetap jadi ratu di rumah. Itu nggak, Pak? Kita salah kadang-kadang, Pak. Nah, maka mulai hari ini, Pak, sederhanakan keperluan. Sederhana rumah kita, sederhana masalah. Coba orang tinggal di apartemen tinggi, Pak, lantai 30 Bunda. Di Jakarta tuh 30-40 lantai. Itu semakin tinggi itu, yang penthouse tuh semakin mahal. Pernah kejadian di Jakarta mati listrik 8 jam, 10 jam. Itu lift nggak bisa jalan. Tinggal di lantai 30. Lift nggak jalan. Coba bayangkan gilanya gimana, Pak. Akhirnya suami istri bilang, gimana nih Bang, kita harus ngambil dokumen di atas nih. Kata Pak Satpam, Bu, nggak ada pilihan lain, Ibu naik tangga aja, Bu, nggak olahraga, Bu. Udahlah, naik tangga lah suami istri berdua. Ya Bang, ayo sambil ngobrol ya, ngobrol gandengan tangan tarik ke atas. Lantai 29 istrinya istighfar, astagfirullah. Kenapa? Kunci ketinggalan di mobil. Kata suami, Dek, kita loncat aja ke bawah ya. Akhirnya banyak orang-orang kaya ini, maaf ya, mati ya, bunuh diri, Pak. Benar, Pak. Semakin tinggi income per kapita sebuah negara, semakin mewah itu negara, semakin canggih itu negara, semakin tinggi angka bunuh diri. Survei membuktikan. Benar, Pak. Saya pernah ke Bangladesh, Pak. Mungkin 5 kali saya pernah pergi dakwah ke sana. Di Bangladesh itu notabene negara termiskin di dunia, tapi seorang Yahudi 10 tahun keliling dunia, survei negara-negara mana penduduknya paling tenang, paling bahagia, number 1 is Bangladesh. Itu ada di majalah Times tahun 2012, Pak. Urutan negara-negara yang penduduknya paling bahagia di dunia. Yang pertama apa? Bangladesh. Kenapa? Keterikatan hati mereka tidak ada dengan dunia, dengan teknologi. Pak, apa-apa yang tidak ada di zaman Nabi, mestinya kalau nggak ada sekarang tuh nggak masalah. Mesti nggak masalah. Di zaman Nabi nggak ada listrik, sekarang nggak ada listrik pun nggak masalah semestinya. Cuman kalau nggak ada listrik, itu masalahnya. Nah, tapi bisa nggak masalah. Dulu nggak ada sinyal, nggak ada kuota, aman. Mestinya sekarang nggak ada kuota, nggak ada masalah juga. Mestinya, cuman kita yang buat masalah. Nah, maka mulai hari ini hadirin mulia, sederhanakan keperluan hidup manusia. Untuk apa? 5 ini. Ini ada, alhamdulillah. Nggak ada pun nggak masalah. Orang mati kelaparan, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya pakaian, Allah nggak marah. Orang mati nggak punya mobil, nggak punya rumah, nggak punya kendaraan, nggak punya suami, nggak punya istri, nggak punya anak, tidak akan mendatangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila ada orang yang mati nggak punya iman, ini yang pertama nih masalah. Maksud hidup manusia di dunia apa? Yang pertama, menyempurnakan iman. Iman tak boleh bercampur dengan kesyirikan. Sebagaimana kita tidak akan menerima minyak bercampur dengan air, kita tidak akan menerima beras bercampur dengan pasir. Sempurnakan iman. Jangan ada kesyirikan sedikit pun. Yakin sempurna Allah kuasa, makhluk tak kuasa. La ilaha illallah. Ayo semuanya ikuti kalimat ini. Allah kuasa, makhluk tak kuasa. Sekali lagi. Sekali lagi. Kalimat sederhana tapi ini adalah hakikat daripada la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Pak, laki-laki ini tidak boleh sholat di rumah, Pak, kecuali uzur. Perintah sholat di rumah itu buat wanita. Kalau laki-laki sholat di rumah, maka berarti dia laki-laki soleha. Ya Bu, kalau ibu punya suami sholatnya di rumah, kasih mau kena Bu. Bang, pakai ini Bang, yang warna pink tuh ada Hello Kitty nya kan, biar dipakai tuh mau kena.
Di mana kita sholat? Nih masjid. Buat apa masjid dibangun? Apa susahnya sholat di masjid? Apa susahnya sholat di masjid? Bersama-sama dan berjamaah. Masjid dibangun untuk dimakmurkan, bukan untuk ditinggalkan. Satu langkah kita ke masjid ayahanda mengangkat satu derajat, satu langkah menggugurkan satu dosa. Saya sejak tahun 2000-an tuh belum pernah tinggalkan 5 waktu di masjid dengan sengaja. Belum. Nah? Keringat ya. Kelihatan keringatnya saya. Ini baru dunia Pak, gimana akhirat panasnya ya Allah. Pak, siap sholat di masjid Pak? Mulai hari ini ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tinggalkan semua aktivitas. Siapa yang akbar? Allah. Sahabat mencangkul di sawahnya. Ketika cangkul naik ke atas, terdengar azannya Bilal. Mereka tak sanggup, tak berani menjatuhkan cangkul ke tanah. Ya Pak, gak apa-apa. Ini kita baru keringat Pak. Ya Allah, sholat sempurnakan di awal waktu berjamaah di tempat azan dikumandangkan. Ya, ibu-ibu juga begitu. Lagi nasi nonton drakor, azan maghrib. Bahaya nih ibu-ibu, stop nonton-nonton itu ya, fitnah itu. Fitnah besar. Berhenti nonton-nonton sinetron. Mending nonton TV, nonton Muratal, apa Ka'bah, apa gitu kan enak dilihat. Sejuk hati kita. Ini habis nonton sinetron, drama Korea Pak. Lihat wajah artis Korea kan cakep-cakep. Suami pulang. Lah suami kenapa kayak gini mukanya ya? Akhirnya jadi masalah. Udah. Stop, jaga pandangan. Ya. Salat sempurnakan, baik yang fardu yang sunnah. Puasanya, haji yang mampu haji berangkatlah haji. Umroh minimal niat dulu ya. Saya doakan semua berangkat haji umroh sebelum mati ini, amin. Sempurnakan ibadah. Yang pertama tadi sempurnakan apa? Iman. Yang kedua ibadah. Yang ketiga muamalah. Muamalah tahu apa? Dealing bisnis, baik itu akad jual beli, sewa menyewa, gadai menggadaikan, hutang piutang. Ini penting. Banyak hari ini orang kalau berhutang lunak giginya. Bu, bisa pinjam duit? Saya begitu, ada tetangga datang puji-puji, Bang Diri ini mantap ya, saya suka banget sama Bang Diri ini. Puji-puji, kita senang Pak, tahu-tahu pinjam duit ujungnya. Dan kalau hutang ini setan datang untuk tidak bayar hutang. Dan setan tuh tahu betul bahwasanya orang yang mati meninggalkan hutang tidak akan masuk surga. Terkatung-katung Pak. Dan Nabi tidak mau mensolatkan jenazah orang yang mati meninggalkan hutang. Maka kalau Bapak pengen punya harta, punya duit, fikirkan itu untuk apa? Membayar hutang. Ini Pak, jangan sampai kita tidak ada niat membayar hutang. Apa tanda-tanda orang nggak niat bayar hutang? Utangnya masih ada, dia beli mobil baru. Utangnya masih belum dibayar, dia berangkat haji bolak-balik. Itu nggak sah hajinya Pak, kalau nggak tanpa seridhonya orang yang punya duit. Siapa ya niat bayar hutang ya? Itu kalau orang-orang tua kita dulu tuh dia tulis hutangnya taruh di bawah bantal. Jadi kalau dia meninggal dunia ahli warisnya tahu bapak ibunya punya hutang. Ya. Yahudi tahu Pak. Yahudi tahu hadis ini. Yahudi itu mengenal Islam melebihi seorang ibu mengenal anaknya. Maka dia kolaborasi dengan syaitan bagaimana membuat orang Islam ini nggak ada yang masuk surga satu orang pun. Bagaimana caranya? Mohon maaf, dia buatlah program hutang. Finance datang, kartu kredit datang, ditawarin, ibu beli ini bu ya. Mohon maaf, sekarang kalau kita tanya jamaah nih, siapa yang tidak punya cicilan? Ada tapi tak banyak. Hampir semua punya kredit. Mobil kredit, rumah kredit, motor kredit, rice cooker kredit, kulkas kredit, handphone kredit. Ya kalau kreditnya syariah Pak. Kalau riba, berperang dengan Allah. Saya ada 2 orang datang sebulan yang lalu ke rumah saya, suami istri. Dia datang ke rumah, saya bilang saya nggak kenal orang ini, maksudnya nggak akrab gitu loh. Tiba-tiba dia bersilaturahmi. Pertama dia minta nasihat, dakwah. Oke.
Berapa hari kemudian datang lagi, seperti mau ngadukan keperluan, tapi nggak berani dia cerita. Udah 3 kali dia datang. Akhirnya satu kali ada teman saya, Pak Martin namanya. Pak Martin ini salah seorang pengusaha sukses lah. Maka melihat orang ini, yang kawan 2 orang ini langsung curhat. Dia bilang, Pak, saya mau curhat Pak, tapi jangan sampai Ustadz Dery tahu ya, saya malu. Apa? Saya punya cicilan mobil yang saya pakai ini udah 3 bulan belum bayar. Sejak pandemi saya nggak ada pemasukan. Sekarang debt collector di rumah saya bolak-balik datang, minggu ini udah 3 kali mau nagih. Apa kata Pak Martin ini? Untuk orang soleh, dia bilang kalau dia telepon bilang sama dia mobilnya ambil aja. Oh gitu Pak solusinya Pak. Dia pikir mau pinjam duit, mau bayar cicilan. Kata Pak Haji ini, balikin aja. Pas ngomong itu telepon debt kolektornya, Bu gimana Bu cicilan Bu? Bu, dia bilang, Bang mobilnya ambil aja ke rumah nggak apa-apa. Dibalikin mobilnya. Saya dengar cerita itu, setelah itu Pak Martin dia punya cicilan Bang. Saya terharu, saya nangis, saya bilang ya Allah, ini orang sanggup dia mengorbankan mobil yang dia sayang-sayang, dia cinta, yang dia cicilannya udah bertahun-tahun. Tiba-tiba dia kata ambil aja. Nah dihitung aja berapa uang kembalian. Sudah. Saya kagum dengan keberanian dia lepas diri dari riba. Takjub Pak, dia korbankan itu. Kemudian berapa hari kemudian saya ada acara di rumah, dia datang lagi suami istri, naik Grab dia datang. Pak, dia naik Grab. Sampai tengah malam di rumah itu rame-rame kan, dia mau pulang, suami istri bilang, "Kamu aja yang pesan Grab, kamu aja yang pesan Grab." Udah. Bawa anak 2 orang kecil-kecil. Datang Grabnya, istri saya keluar. Dia bilang, "Bu, itu Grabnya di cancel aja," kata istri saya. Maksudnya Bu, dikasih uang 50.000, bilang aja nggak jadi. Terus Ibu pulang pakai mobil kami aja. Saya ada mobil 2, dipakai dua-duanya, ganti-gantian. Ke Jakarta itu kan ganjil genap. Ganjil itu genap satu mobil yang saya bawa ke sini ini sekarang ada mobil Hyundai lama lah. Yang satunya ada mobil yang Allah berikan tanpa bersusah payah. Jadi mobil itu ceritanya ajib juga. Saya ketemu orang suruh foto pegang botol madunya. Saya jadi model iklan Pak. Tahu-tahu setelah saya difoto, diiklanin, booming madunya. Terjual banyak, akhirnya dia berikan saya hadiah mobil Velfire. Mobil mewah banget Pak. Dan saya tak pernah bermimpi, bercita-cita punya mobil itu, dan saya merasa nggak pantas naik mobil itu. Ya Pak, dai ini mesti hidup sederhana Pak. Karena kalau kita mewah nanti umat bilang, oh kaya dia, enak dia ngomong-ngomong Allah, duitnya banyak. Akhirnya orang gitu. Akhirnya Pak, ini suami istri syukur nangis Pak. Dia nggak percaya, dia serahkan mobil Freight-nya, kemudian dia hari malam itu harus pakai mobil Velfire. Besoknya dia telepon, Ustadz saya mau balikin mobil. Terus saya bilang, pakai itu mobil sampai kamu punya mobil lagi. Coba lihat Pak, bagaimana Allah selesaikan persoalannya dia. Dia lepas dari riba, dan sekarang dia bisa pakai mobil mewah yang mungkin harganya berkali-kali lipat harga mobil yang dia korbankan itu. Itu baru dari yang zahir, yang belum dari rezeki yang tidak disangka-sangka yang lain lagi. Maka mulai hari ini hadirin sekalian, kalau mau melepaskan diri dari maksiat, jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan nanti keburu dikafani. Daripada ibu pusing mikirkan cicilan, kasih aja kemana-mana. Di sini ada Grab kan? Ada Grab, tiap sebentar ganti sopir, enak kan? Gak perlu isi bensin. Kalau kita nggak suka, tinggal ganti, pecat dia jadi sopir, ganti sopir lain. Allah mudahkan hari ini hadirin sekalian. Maka mulai hari ini bebaskan diri dari riba, insya Allah ya. Bebaskan diri cicilan-cicilan hutang. Sebetulnya banyak lagi nih. Nih ada 5 keperluan hidup manusia. Yang pertama tadi apa? Iman, makan minum. Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, kendaraan. Yang keempat, perumahan. Yang kelima, pernikahan. Ada 5 maksud hidup manusia. Yang pertama, sempurnakan iman. Yang kedua, sempurnakan ibadah. Yang ketiga, sempurnakan muamalah, ya, yang hutang piutang tadi, bayar hutang sebelum mati. Yang keempat, sempurnakan muasyarah, hubungan bermasyarakat. Bu, musuhan boleh tapi jangan lebih dari 3 hari. Tapi dia salah Pak. Kalau kita salah kita minta maaf itu biasa. Yang luar biasa orang salah kita minta maaf. Ya Pak. Kalau ada musuh punya, ada hari ini orang ayah kandung dengan anak kandung nggak teguran, ada Pak.
Ada kakak adik kandung gak bertegur sapa bertahun-tahun. Ada tetangga yang musuhannya bertahun-tahun gak teguran. Hanya gara-gara sedikit sepele aja. Maka mulai hari ini pulang, Bapak Ibu sekalian, yang kalau merasa punya putus silaturahmi dengan karib kerabat, dengan teman, dengan saudara, WhatsApp dia hari ini, telepon dia, minta maaf dan tanya rekening dia. Bagi hadiah, senangkan hatinya. Ya, udahlah, buat apa musuh lama-lama? Jangan dendam-dendam, Bu. Dendam itu sifatnya iblis. Jangan sampai kita mati sementara dendam masih bercokol dalam hati. Forgive and forget. Maafkan, lupakan. Maafkan, lupakan. Ya, itu amalan satu orang sahabat. Nabi bertanya kepada sahabat, kamu tahu nggak orang ahli surga? Pengen lihat ke ahli surga? Dan sahabat, habis sholat subuh tuh Nabi tanya, ada. Masuk satu orang laki-laki tua. 3 kali Nabi katakan dia ahli surga. Sampai satu orang penasaran menyelidiki apa amalannya. Dia menginap di rumah sahabat tadi 3 hari 3 malam. Pak, ternyata amalannya biasa-biasa aja, tahajudnya biasa-biasa aja, semua standar. Lalu dia bertanya sahabat satu ini, apa amalanmu sehingga Nabi katakan engkau ahli surga? Dia katakan, tidak punya amalan istimewa apa-apa, cuman sebelum saya tidur selalu saya berdoa kepada Allah. Ini doanya nih, bahasa Indonesianya ya, ikuti. Ya Allah, aku memaafkan semua orang yang menzalimiku, tolong ampunkan dosa mereka. Ajib kan? Sudah dimaafkan, doakan ampunan lagi. Kalau ada orang yang sekiranya nggak mampu bayar hutang kepada kita, telepon dia, hutangmu lunas. Itu pahalanya seperti memerdekakan hamba sahaya. Siap, Bu? Udahlah, Bu, nggak usah mikir dunia, ntar lagi kita mati semua. Ya, benar. Sebelum mati sempurnakan semua. Yang kelima, sempurnakan akhlak. Tidak ada iman tanpa akhlak, tidak ada ilmu tanpa akhlak, tidak ada Islam tanpa akhlak. Akhlakul everything. Akhlak itu yang segala-galanya. Akhlakul azimah, sukalah membalas kejahatan orang dengan kebaikan. Itu akhlak Nabi. Ya, baik. Mungkin itu saja. Mungkin saya akan simpulkan sedikit. Pak, ini kesimpulan tausiah kita pada Ahad pagi ini. Yang pertama, jadilah orang baik. Orang baik dia suka bicara yang baik-baik, dengar yang baik-baik, lihat yang baik-baik, fikir yang baik-baik, sangka yang baik-baik. Husnuzon. Kalau kita husnuzon, insya Allah mati kita husnul khotimah. Amin. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi dalam kehidupan kita. Mohon maaf, mulai semua kebaikan dari sebelah kanan. Makan minum tangan kanan. Ntar lagi kan mau minum-minum makan-makan nih, tangan kanan. Duduk baca bismillah. Sunnah diperbaiki. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi. Ini sunnah. Banyak, 18.000 jenis sunnah. Amalkan semampunya, bukan semaunya. Tak mampu 100%, jangan tinggalkan 100%. Yang ketiga, sholat perbaiki. Di awal waktu, berjamaah, di mana? Di tempat azan dikumandangkan, di masjid. Ibu-ibu boleh ke masjid, tapi lebih baik di mana? Di rumah. Silahkan ke masjid dengan adab-adab yang benar. Yang keempat, cintai ulama. Pak, Bu, sering-seringlah sowan ke ulama. Tatap wajah ulama. Bertanya kepada mereka masalah dunia dan akhirat. Ya, ya main-main ilmu nih, ulama nih warasatul anbiya, pewarisnya para nabi. Perhatikan kehidupan mereka. Terus yang kelima, berzikirlah dalam setiap hembusan nafas. Ya, berbanyak tasbihat. Subhanallah, walhamdulillah, tahmid, la ilaha illallah, wallahu akbar, tahlil dan takbir. Berbanyak itu. Minimal 100 pagi habis subuh, 100 pagi habis asar. Zikir pagi petang. Kemudian akhlak diperbaiki. Ikramul muslimin, muliakan saudara muslim. Letakkan diri di bawah rumput. Letakkan diri di mana? Di bawah rumput. Rumput kan di bawahnya lagi. Katakan kalimat ini, tolong diikuti kalimat ini, penting dicatat nih, dihafalkan. Sebaik-baik saya. Kurang keras, yang di belakang ikut. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Coba diulangi, Pak. Aduh, ibu salah ngomong tuh. Seburuk-buruk saya, lebih buruk orang lain. Nanti saya yang disalahin lagi, Bu. Ulang. Nggak mau ngalah. Sebaik-baik saya, lebih buruk orang lain.
Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ini orang tua saya ini lebih baik dari saya. Kenapa? Karena mereka lebih duluan beramal soleh dari saya. Pasti pahala mereka lebih banyak daripada pahala saya. Kalau adik-adik itu lebih baik dari saya, kenapa? Karena saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Orang kaya itu lebih baik dari saya. Oh, sedekahnya Masya Allah, bangun masjid, bangun pesantren, anak yatim, berangkat orang haji, umroh, pasti pahala orang kaya itu lebih banyak dari saya. Tapi kalau orang miskin itu lebih baik dari saya. Kok bisa, Bu? Gak banyak hisab bapak itu di akhirat, gak banyak hisab ibu itu di akhirat. Pasti dia lebih duluan masuk surga dari saya. Karena harta yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab. Coba sekali lagi ulang dong, sebaik-baik saya. Aduh, masih ada yang salah. Seburuk-buruk orang lain. Aduh, seburuk-buruk saya lagi. Seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Gitu dong. Susah banget ngalah ya. Allah beri dua mata, mata kanan lihat kebaikan orang lain, mata kiri lihat keburukan diri sendiri. Enak kan? Jadi yang salah siapa? Saya. Yang jelek siapa? Saya. Bapak baik, kamu baik, mantap. Oh, kamu begini. Ya, itu baru sedikit kesalahan saya yang Bapak tahu, yang Bapak nggak tahu masih banyak lagi, Pak. Doakan saya, Pak ya. Gitu, nggak usah sok-sok suci depan orang lain. Karena Allah tahu apa yang kita buat ketika sendirian kan. Manusia ini pendosa semua, cuma dosanya beda-beda. Ada yang ketahuan, ada yang enggak kan gitu. Yang enggak ketahuan kadang-kadang sombong. Itu masalahnya. Lalu ikhlas. Ciri-ciri orang ikhlas, dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati. Ciri-ciri orang ikhlas, dipuji nggak senang hati, dibully nggak sakit hati, biasa aja. Penilaian orang nggak penting. Apa gunanya orang sanjung puji kita tapi Allah katakan tidak. Yang penting kata Allah. Maka tasihun niyah, luruskan niat sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal banyak-banyak istighfar. Astaghfirullah. Dan terakhir banyak-banyak zikrul maut, banyak-banyak ingat mati. Baik, saya akan tutup dengan syair saya ada lagu ya, tapi ikut nyanyi ya. Serius. Ini instrumen tahu lagu saya nggak? Tahu? Belum tahu? Allahu Akbar. Ya, DSAS judulnya, Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Tapi nanti kalau nanti saya bilang orang kaya semua teriak mati ya. Orang kaya banyak sini. Ya. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana, sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja. Tunggu, kurang semangat. Semua yang dengar suara saya ikut teriak mati ya, dengan suara semaksimal mungkin. Yang gak ikut teriak saya doain mati duluan. Siap? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, yang di belakang, makanya datang di depan pengajian lain kali. Yang di samping, yang di depan, yang ceramah, astagfirullahaladzim. Giliran ceramah keras mati. Kayaknya mau udah mulai bosan lihat muka saya ini. Saya pamit pulang ya kayaknya ya. Semua pergi menghadap ilahi, dunia yang dicari tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Subhanallah, itu dari saya, semoga bermanfaat. Yang penting amalkan dan sampaikan lagi. Subhanallah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat ya wal awwalin ya akhiral akhirin dzal qatimatin ya rahimul masakin ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman, ampunkan dosa-dosa kami semua ya Allah. Semua yang hadir dalam majlis ini ya Allah, ampunkan semua kesalahan kami ya Allah. Tutup aib-aib kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, semua orang yang berkorban harta, diri, pikiran untuk majlis ta'lim ini yang istiqamah,
sampai kepada 1000 ya Allah, ampunkan semua kesalahan mereka ya Allah. Angkat seluruh penyakit yang ada pada diri kami ya Allah. Ya Allah, lapangkan rezeki kami ya Allah, berkahi rezeki kami ya Allah. Ya Allah, anak-anak kami jadikan anak yang saleh dan saleh, alim alimah, hafiz dan hafizah ya Allah, dai dan daiyah ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Allah, Engkau Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui ya Allah. Banyak hajat hidup kami ya Allah. Istiqamahkan kami dalam mencintaimu sampai akhir hayat kami ya Allah. Hidupkan kami dalam keadaan Islam, matikan kami dalam keadaan Islam, kumpulkan kami dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.